Tersembunyi di balik bukit dan hutan, ada sebuah desa yang tak memiliki nama di peta. Setelah pemakaman ayahnya, Gino memutuskan pulang ke desa asal keluarganya. Dari atap rumah Mbah Tijah, asap hitam keluar menembus genteng, menjelma menjadi sebuah kepala besar tanpa tubuh. Dari bawah tanah, tangan-tangan kurus mencuat, menarik tubuh Gino. Jari-jari penuh kuku patah, merobek bajunya. Selamat datang, kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tersembunyi di balik bukit dan hutan, ada sebuah desa yang tak memiliki nama di peta, tidak pula pernah disebut dalam doa, karena siapapun yang mengingatnya akan membawa kutukan pulang bersama nafasnya. Di desa ini, para sesepuh bukanlah petani biasa. Mereka adalah pemilik ilmu hitam, ahli dalam santet. Mereka hidup berdampingan, tapi tidak pernah benar-benar damai. Dan ketika satu tetes darah tumpah, perang antar tetangga pun dimulai. Bukan dengan pisau, bukan juga dengan senjata, tapi dengan roh yang dikirim malam hari dalam wujud yang tak kasat mata. Setelah pemakaman ayahnya, Gino memutuskan pulang ke desa asal keluarganya. Ia menerima panggilan dari seseorang yang dulu sangat ia hormati, Pak Dewarto. Bagi Gino kecil, Pak D adalah sosok yang sangat hangat, penyabar yang selalu rajin mengenakan sarung dan peci, rajin ke surau, dan suaranya paling keras saat azan berkumandang dari langgar kecil hingga ujung desa. Kini lebih dari 10 tahun berlalu, desa itu terasa sangat sepi. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di sore hari. Tak ada asap dapur dari rumah-rumah. Hingga hanya terdengar suara dedaunan yang bergerak seolah berbisik. Sore itu Gino tiba di rumah tua Pak D. Rumah dengan tiang kayu besar beratap seng berlumut. Ia langsung teringat bau kayu manis dan kopi hitam. Bau masa kecil. Bau yang sangat menenangkan. Pak D menyambutnya dengan senyuman hangat. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya dalam dan kosong. Dan kulitnya terlalu pucat, seperti tak pernah lagi disentuh matahari. Kamu sudah besar ya, seperti ayahmu. Kini sudah waktunya kamu tahu warisan yang sebenarnya, ucap Pak D. Gino tersenyum. Ia mengira yang dimaksud adalah sawah peninggalan keluarga atau sebuah ladang kecil yang berada di dekat sungai. Ia tidak menyadari bahwa yang dimaksud Pak D adalah sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam surat wasiat. Malam harinya, Gino mendengar suara azan. Tapi anehnya, tidak ada orang pergi ke masjid.
Tidak ada suara sendal berderap ke surau, hanya suara azan yang dibaca perlahan seolah berbisik. Gino membuka jendela. Langit malam cerah, tapi di bawah pohon sawo tua di samping rumah, ia melihat seseorang berdiri diam dengan leher yang terlalu panjang dan wajah yang menoleh ke belakang. Namun saat Gino berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Ia lalu menutup jendela, menarik nafas panjang, berpikir itu hanyalah sebuah halusinasi. Tapi dari balik dinding kamar, ia mendengar suara Pak D berbisik sendirian dalam bahasa yang ia tidak pahami sama sekali. Bukan doa, bukan juga zikir, tapi seperti mantra. Seromah tu doyo senya atan menrau hantu bayang terbakar. Dan saat itulah untuk pertama kalinya Gino merasa rumah masa kecilnya tak lagi hangat, tapi dingin dan berbisik. Sejak malam itu, Gino mulai menyadari desa ini tak hidup dengan cara biasa. Orang-orang berbicara pelan, jarang tersenyum, dan saat malam tiba, tak ada satupun rumah yang menyalakan lampu. Jendela ditutup rapat-rapat, bahkan ayam-ayam pun berhenti berkokok, seolah semua makhluk tahu malam bukan untuk manusia. Tapi ada satu malam yang berbeda, malam ketika perang dimulai. Malam itu, dari halaman rumah Pak D, Gino melihat sosok-sosok hitam muncul dari pekarangan rumah tetangga. Berjalan, merangkak, terbang rendah. Bayangan-bayangan tanpa bentuk pasti. Ada yang matanya menyala hijau. Ada yang kepalanya terbalik dan kakinya berjalan mundur. Makhluk itu semuanya berjalan menuju ke rumah Mbah Dijah, sesepuh perempuan di desa yang terkenal sangat keras kepala. Pak D, itu apa Pak D? Gino ketakutan. Itu utusan, Pak D dingin. Mbah Dijah telah mengirim santet ke keluarga Selamat Gendut minggu lalu. Sekarang giliran dia yang menerima. Begitulah hukum di desa ini. Lalu Pak D membaca sesuatu mantra, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini seperti gumaman yang mengisi udara, menyusup ke kulit, membuat langit gemetar. Asarawan Mindu Cirwo Artosuwan Tibo Alaswaran, bangkitkan, kirimkan, ambil jantung, pecahkan mata, seru tunggalaning petang. Dari atap rumah Mbah Dijah, asap hitam keluar menembus genteng, menjelma menjadi sebuah kepala besar tanpa tubuh. Matanya dipenuhi dengan jarum, mulutnya menganga, dan dari dalam mulutnya terdengar suara bayi menangis. Gino gemetar. Ia melihat jendela rumah Mbah Dijah terbuka sendiri, dan tangan hitam dengan kuku hitam sepanjang pisau merangkak masuk. Kita harus menolongnya Pak D, kasihan Mbah Dijah.
Pak D hanya tersenyum. Di desa ini, siapapun yang terlibat sudah bukan manusia dan tidak perlu dikasihani lagi. Keesokan paginya, rumah Mbah Tijah kosong. Tak ada darah, tak ada jejak. Tapi di tengah rumahnya, ada kendi berisi lidah dan boneka kecil terbuat dari rambut yang terus bergerak sendiri. Tak ada yang bertanya, dan tak ada yang menangis. Itulah perang santet di desa ini. Tak pernah diumumkan, tak pernah diputuskan. Tapi semua tahu, siapapun yang kalah akan menghilang. Bukan hanya dari dunia, tapi juga dari ingatan orang-orang. Beberapa malam berlalu setelah peristiwa yang menimpa Mbah Tijah. Pak D mulai memperlakukan Gino dengan lebih istimewa. Ia memberinya kain hitam tipis seperti kabut dan sebuah buku usang penuh tulisan tangan yang berantakan dan menghitam di setiap sudutnya. Kau akan menjadi penerusku, Gino. Ilmu ini tidak akan pernah punah selama masih ada darah keluarga kita. Gino bingung, masih ragu, tapi rasa takut membuatnya diam. Setiap malam, ia diajak ke ruang belakang, ruangan yang bahkan semasa kecil Gino tak pernah diizinkan untuk memasukinya. Di sana ada sebuah altar kecil dikelilingi dengan tengkorak binatang dan sebuah cermin besar yang tak pernah memantulkan bayangan dengan benar. Pak D memintanya duduk di tengah lingkaran garam dan tanah kuburan. Lalu Pak D mulai membaca mantra. Tuban niran, sajal aran, darah lawas, nyawa barat, waris goib turun sabdo, tumbal buko warisan tiban. Gino merasa tubuhnya sangat berat, mendadak panas, kemudian dingin seketika, seperti disiram air es. Dari cermin itu, bayangannya sendiri perlahan menyeringai. Namun malam itu, ia tak sempat menyelesaikan ritual, karena sesuatu terjadi. Sesuatu yang membangunkannya dalam mimpi yang paling kelam. Dalam mimpi itu, Gino berdiri di sebuah ladang kering. Langit berwarna ungu gelap, udara diam tak bergerak. Lalu dari kejauhan muncul seseorang, sosok ayahnya. Namun wajah sang ayah rusak, seperti bekas terbakar, tapi suaranya tetap sama. Gino, ilmu yang diajarkan Pak Demu itu bukan ilmu putih, bukan warisan, tapi sebuah kutukan. Tapi kata Pak D, ini bagian dari keluarga, ayah. Dan aku harus melanjutkannya. Pak Demu sudah meninggalkan Tuhan sejak lama, Gino. Ia mengabdi pada bayangan. Ia memberi kekuatan dengan menukar nurani dan jiwa. Tangan sang ayah menjulur, menarik Gino dari tanah yang mulai menganga. Wajahnya semakin hancur, tapi mata ayah menyala, bukan dengan api, tapi dengan tangis. Kau masih bisa lari, Gino. Masih bisa kembali. Tapi kalau kau lanjutkan satu langkah lagi, kau bukan hanya kehilangan dirimu,
tapi juga kehilangan jiwamu. Gino terbangun dengan tubuh penuh keringat. Lidahnya keluh, tangannya gemetar. Tapi di bawah tubuhnya ada benda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah boneka anyaman rumput berisi secarik kertas kecil, bertuliskan, "Satu malam lagi, kalau kamu tolak, kami yang akan memiliki tubuhmu." Pagi setelah mimpi itu, Gino memberanikan diri menatap Pak D. Ada ketakutan, tapi juga keyakinan dari dalam dirinya. Ia tidak mau meneruskan ilmu itu, tidak mau menjadi seperti Pak D, mengabdi pada kekuatan yang ia tidak mengerti. "Aku nggak bisa, Pak D. Ini bukan jalanku. Ini bukan ilmu yang diizinkan Tuhan." Pak D menatapnya lama, lalu tersenyum. "Tidak ada jalan keluar, Gino. Gerbang sudah terbuka. Kau bukan hanya melihat, tapi kau sudah dipilih." Gino kabur, lari keluar rumah, meninggalkan halaman, melewati pematang sawah yang becek. Namun, kemanapun ia melangkah, desanya terasa seperti melingkar. Ia kembali ke jalan yang sama, 5 kali, 10 kali. Aduh, kenapa gak bisa keluar sih? Kenapa aku kembali ke sini terus? Gino panik. Matahari sudah tinggi, tapi bayangan di tanah bergerak sendiri, berjalan ke arah berlawanan dari tubuh pemiliknya. Dari kejauhan, Gino melihat sosok perempuan tua berdiri di bawah pohon pisang. Wajahnya tertutupi rambut putih, tangannya memegang keranjang. Ketika Gino mendekat, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, mulutnya terkoyak sampai ke telinga. Dan dari mulutnya keluar suara Pak D. "Kau tolak, maka mereka akan datang. Bukan untuk membunuhmu, tapi untuk membuka tubuhmu dari dalam." Gino berlari masuk ke hutan belakang desa. Langit berubah, awan bergulung seperti asap. Dan dari balik pohon-pohon tinggi, makhluk-makhluk aneh mulai muncul. Tubuh hitam, panjang, tanpa wajah. Tapi mulut mereka ada di perut, lebar dan berdarah. Gino terjatuh. Tubuhnya digenggam akar-akar tajam yang keluar dari tanah. Dan dari atas, Pak D muncul, tapi tak lagi seperti manusia. Matanya merah, kakinya tidak menyentuh tanah. "Kau pilih melawan, maka kau akan aku jadikan tumbal, Gino. Kau akan dikosongkan, dan tubuhmu akan kami isi ulang. Tubuh netra, jiwa reksa, jiwa tolak, tubuh rusak. Roh lepas, bayangan masuk, tumbal buka." Dari bawah tanah, tangan-tangan kurus mencuat, menarik tubuh Gino. Jari-jari penuh kuku patah merobek bajunya, mencari jalan masuk ke dada. Dan di detik terakhir, langit meledak. Sosok ayah Gino kembali muncul, membawa obor dari cahaya. Ia berdiri di atas tanah yang merekah, lalu menancapkan sebuah tongkat kayu ke tengah lingkaran makhluk itu. "Kau tak bisa mengambil dia, Warto.
Tuhan belum mencabut izin atas jiwanya. Tanah tiba-tiba menutup. Pak D menghilang. Akar runtuh. Gino terbaring sendirian di tengah hutan. Tubuhnya lemas, penuh luka, tapi nafasnya masih ada. Ia menangis karena ia tahu ia tak akan lagi bisa kembali menjadi manusia biasa. Malam itu, malam terakhir, Gino duduk sendirian di depan rumah Pak D. Tak ada angin, tak ada suara, hanya keheningan yang menggigilkan tulang. Ia tahu Pak D akan memaksanya malam ini untuk menyelesaikan ritual terakhir agar benar-benar menjadi bagian dari mereka. Tapi Gino sudah memilih. Dia menggenggam sebuah benda kecil di sakunya. Sebuah potongan kain sajadah ayahnya yang dulu ia temukan berada di bawah altar di belakang rumah. Pak D muncul perlahan dari balik asap dupa yang menyelimuti tanah. Tubuhnya tak lagi manusia, tinggi, menghitam, matanya bersinar dari dalam tengkoraknya. Ini malammu, Gino. Langit terbuka, gerbang siap menerima. Tubuhmu akan jadi wadah. Bayangan lama akan lahir kembali. Aku bukan wadah, aku manusia. Pak D meraung, dan dari balik pohon, para makhluk hitam berdatangan. Wujud-wujud tak bernama. Bayangan berisi wajah-wajah keriput, mulut yang tak henti komat kamit, tangan-tangan panjang seperti ranting kering yang berusaha menggapai, mencari tubuh baru. Wuruk, wurak, turun dari rahim gelap. Buka tubuhnya, robek jiwanya, ambil. Tapi saat tangan-tangan itu hendak menyentuh Gino, ia lalu mengangkat potongan sajadah dan melemparkannya ke tengah lingkaran. Lidah api putih menyembur dari tanah. Makhluk-makhluk itu menjerit. Bayangan terbakar, melaleh seperti malam yang ditelan pagi. Kalian bukan warisanku. Aku bukan penerus. Gino berteriak. Pak D meraung. Tubuhnya meledak menjadi ribuan. Ribuan lelembut yang berterbangan ke segala arah. Langit bergetar. Hujan turun. Dan suara ribuan nama berbisik dari dalam tanah. Gino, Gino pengkhianat darah. Gino berjalan perlahan keluar dari lingkaran itu, meninggalkan rumah, meninggalkan desa itu tanpa menoleh. Di belakangnya, rumah Pak D terbakar, tapi api itu tidak merah, melainkan hitam. Asapnya tidak naik, melainkan turun ke dalam tanah. Desa itu seperti tenggelam bersamanya. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.